Ya, pada kali ini saya akan mereview Huawei Band 9 yang belum lama kemarin saya beli di Shopee ya, di officialnya Huawei. Jadi saya kena di harga 451.000 lebih 100 perak. Karena saya dapat voucher ya, atau potongan harga dari harga aslinya itu kemarin 499.000, atau lebih tepatnya sebelum kena voucher itu 500.000 lebih 1.000. Ini kemarin hari Jumat sore pukul 5 baru datang. Nah, ini hari Sabtu sudah saya pakai, hari Minggu saya pakai ya. Coba ini kita buka ya. Selain ada unitnya Huawei Band 9, terus ada apa lagi ini? Kita buka, caranya seperti ini ya. Kemarin ya ada segelnya ini ya, segel plastik stiker ya. Ini kita pegang ininya. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini kemarin di sini ya untuk unitnya ini. Nah, ini selain ada ini unitnya, di dalamnya juga ada. Nah, ini ada buku ya, buku panduan. Kemudian ada kartu garansi. Kemudian ada lagi kabel ya, kabel cas. Ini tipenya magnet ini ya, karena belum saya gunakan ini. Dari saya beli sampai hari ini belum saya cas. Ini kita singkirkan dulu untuk kardusnya ini. Jadi untuk menghidupkan Huawei Band 9 ini cukup ditekan ya, ada tombol di samping ini ya, di samping sebelah kanan ya, kalau posisi sudah berdiri seperti ini. Nah, ini ada tombolnya di sini, ditekan. Kemudian setelah saya hidupkan, ternyata baterai keadaan awal itu 69% ya. Nah, kalau di sini, nah ini tinggal 54% ya, karena ini kemarin hari Jumat datang sekitar pukul 5 sore, kemudian dari sekitar setelah maghrib itu sampai agak lama saya utak-atik untuk mainan ya. Nah, nih, jadi kalau kemarin itu hari Jumat 69%, setelah saya pakai sampai hari ini, hari Minggu, ini sekarang pukul 23.52 ini ya. Nah, itu tersisa 54%, berarti selama Jumat sore sampai Minggu sekarang itu berkurang 15% ya. Nah, kalau untuk hal tersebut, ketahanan baterai mungkin dipengaruhi oleh banyak hal ya, termasuk mungkin sering tidaknya itu dihubungkan ke
smartphone ya, lewat Bluetooth ya, atau yang lainnya, atau mungkin dihidupkan AOD-nya ya, always on display. Nah kalau ini saya enggak, ini saya hanya beberapa kali saya hubungkan ke Bluetooth smartphone. Saya menggunakan smartphone Samsung M23 5G, jadi untuk menghubunginya mudah. Jadi ketika melakukan aktivasi Huawei Band 9 ini sangat mudah ya. Jadi nanti begitu ini dihidupkan, nanti ada tulisan, intinya ada barcode-nya. Nah kita disuruh scan pakai HP. Nah disuruh scan pakai HP, nanti akan ditujukan ke tautan ya. Nah ke tautan nanti di klik tautan itu, nanti akan diarahkan ke aplikasi Huawei ya. Jadi aplikasi Huawei semacam Play Store. Nah itu nanti kita download, kita install, nanti kita download lagi untuk Huawei Health-nya ya, atau Huawei Kesehatan. Itu kalau saya cari di Play Store tidak ada. Jadi lewatnya itu tadi ya, aplikasi dari Huawei. Nah pastikan untuk download aplikasi dari Huawei ini kecepatan internetnya kencang ya, atau stabil ya, karena untuk Huawei Health-nya itu sekitar 100 MB. Nah nanti kalau internetnya lemot, nanti bisa prosesnya lama atau pengaruh ke proses berikutnya. Jadi nanti begitu di scan barcode-nya, nanti akan diarahkan ke tautan apps gallery. Nah nanti download, kemudian nanti download lagi Huawei Health-nya. Nah nanti dalam pendaftaran itu nanti kita pakai email ya, pakai email, dan nanti juga pakai nomor HP ya. Jadi maaf karena kemarin saya lupa tidak merekam waktu proses aktivasinya, tapi saya rasa mudah ya, mudah untuk aktivasinya, karena pengguna ini kan kebanyakan remaja dan anak muda ya. Jadi saya kira sudah tidak asing lagi, apalagi yang sudah berkali-kali atau sudah beberapa kali memakai band dari Huawei maupun dari merek lain, sudah hafal ya. Kalau saya jujur memang baru pertama kali ini ya, pertama kali ini pakai smart band seperti ini dari Huawei. Dari merek lainnya juga belum pernah. Saya membeli Huawei ini Band 9 ini karena penasaran ya, karena bisa untuk pengganti jam tangan juga ini. Nah tampilnya bagus ini, dan saya juga suka ini sudah Super AMOLED ya ini ya, layarnya ini. Jadi layarnya ini hitamnya hitam pekat, nah, tidak seperti layar IPS atau TFT ya. Jadi lebih bagus untuk dilihat, lebih enak. Sudah ini saya lihat di YouTube ini beberapa tech reviewer itu mengatakan bahwa dari Huawei Band sebelumnya itu sudah teruji ketahanan baterainya ya. Jadi dipakai dengan kondisi normal itu bisa bertahan kurang lebih 2 minggu, tapi kalau full menggunakan AOD always on display itu paling 3 hari. Nah itu tapi belum saya buktikan karena saya belum pakai lama dan sering-sering ya. Ini juga sudah tahan air ini ya,
Nah, kalau di tulisannya atau di keterangannya itu ini sudah tahan air, jadi bisa untuk berenang ini. Nah, jadi kita bisa merekam kegiatan kita sehari-hari, baik jalan, lari, renang, dan sebagainya ya. Nah, ini coba, ini sudah saya atur untuk ketuk 1 kali hidup layarnya ini. Nah, ini untuk ke kiri seperti ini ya. Nah, tampilannya juga ini bisa kita pilih ya. Nah, ini bisa kita pilih tampilannya ini, misalkan muka jam. Nah, ini ya bisa kita pilih ini. Jadi ini bisa ya. Nah, atau yang lain juga bisa. Nah, kalau saya suka yang ini. Nah, ini tergantung selera masing-masing. Nah, kalau untuk pengaturannya, nah ini ya. Nah, jadi misalkan pengaturan olahraga. Nah, jadi ada deteksi otomatis, nah, dan sebagainya. Nanti dikonekkan ke HP nanti lewat Bluetooth ya, nanti mudah sekali. Nah, ini jadi fitur-fiturnya, karena saya baru pertama kali pakai smart band ya, termasuk menurut saya ini bagus ini ya. Nah, misalkan di sini, nah ini pengaturan ini lintasannya ini. Nah, ini olahraga ini, rekaman data, bergerak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk tampilan cuaca ini bisa tampil setelah terkoneksi dengan smartphone ya. Nah, seperti itu. Ini bagus karena hitamnya hitam pekat ini. Nah, nah, ini bisa dilihat ya, ketika lampu saya matikan, nah ini hitamnya itu hitam pekat ya, berbeda dengan kalau layarnya ini masih IPS atau TFT ya, jadi bagian hitam-hitamnya ini masih bercahaya. Nah, kalau ini kan hitamnya hitam pekat, ini bagus. Nah, semakin menambah kesan mewah ya, karena sudah Super AMOLED. Tadinya saya mau mengambil Mi Band 8 ya. Nah, yang terbaru itu kalau tidak salah Mi Band 8. Tapi layarnya sangat kecil sekali ya. Ya, berbeda sedikit dengan ini, tapi lebih kecil. Ini kan lebih besar. Nah, kalau saya beli smartwatch itu, setelah saya lihat komentar-komentar yang ada di YouTube, ternyata baterai antara smart band dengan smartwatch itu ketahanannya itu lebih lama yang smart band ya, karena mungkin ukuran layarnya lebih kecil. Jadi kalau smartwatch itu kan mayoritas atau kebanyakan itu kan baterainya lebih boros ya, karena mungkin layarnya besar atau sebagainya ya. Nah, kalau ini kan termasuk layarnya ini ya kecil. Nah, jadi daripada kita dibikin pusing sendiri dengan pilihan kita, misalkan kita ambil smartwatch
2 hari 3 hari sekali ngecas. Nah, saya ambil ini Huawei Band 9 ya. Saya harapkan tidak sebentar-sebentar ngecas ya, karena ya saya tidak mau membuat pusing hidup saya sendiri ya. Jadi diminimalisirkan itu, apa yang sudah kita pilih itu tidak membuat kita itu malah semakin terbebani ya, atau direpotkan oleh pilihan kita sendiri. Nah, itu alasan saya memilih Huawei Band 9. Nah, karena yang pertama tadi penasaran ya, jadi biar ya kalau keluar rumah pakai ini kan biar kelihatan semakin cakep ya, dan semakin muda ya, walaupun umur saya sudah mungkin sudah tidak muda lagi ya, tapi rasanya seperti anak 17 tahun. Baterainya juga seperti yang dituliskan di keterangannya Huawei itu juga 2 minggu pemakaian normal baru mungkin minta untuk dicas ya. Dan ini tahan air juga, layar sudah AMOLED. Nah, dan apabila nanti teman-teman penasaran tentang misalkan beberapa hari pemakaian baterainya bagaimana dan keluhannya apa, nanti bisa dituliskan di kolom komentar, silahkan. Kalau sempat saya balas, dan saya usahakan saya balas ya. Nah, tuh. Ini saya pakai di tangan kiri misalkan ini. Nah, ini saya suka untuk bahan strapnya ya. Jadi strapnya itu lembut. Kita pakai. Kalau aturannya itu kalau tidak salah di atas apa ini? Nah, di atas tulang ini, tangan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan terkesan bagus ya. Nah, kalau kita tangannya seperti ini, terus nah ini hidup ya. Nah, ini saya juga yang paling suka, ini sudah kecerahannya otomatis ya, bisa mengatur sendiri. Sedangkan di Huawei Band 8 kalau tidak salah belum ada kecerahan otomatis, sedangkan Huawei Band 9 sudah ada kecerahan otomatis. Jadi kalau misalkan kita posisi di dalam ruangan agak gelap, kan nanti kalau kita keluar ruangan apabila tidak ada fitur kecerahan otomatis, nanti kita repot sendiri ya. Nah, kita repot mengatur kecerahan di sini. Nanti di luar ruangan kita atur kecerahannya maksimal. Begitu kita masuk ruangan yang agak gelap di dalam, nanti terlihat sangat cerah sekali ya. Di mata nanti agak menyilaukan. Kalau ini kan otomatis ya ini. Nah, ini otomatis bisa mengatur kecerahannya sendiri. Nah, seperti itu. Coba kita tutup. Nah, ini juga bisa kita atur ya. Di ini kalau kita angkat tangan kita nyala, bisa kita atur. Misalkan diketuk hidup, nah itu juga pengaturan dari ini ya, Huawei Band-nya ini. Nah, ini seperti itu kesan saya memakai Huawei Band 9 ini selama kurang lebih hampir 3 hari ya. Ya, sementara ini puas dengan Huawei Band 9 yang sudah saya beli di harga 451.100 perak. Nah, kalau sekarang saya tidak tahu harganya apakah ada voucher atau tidak. Seperti itu teman-teman ya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, karena ini masih saya belum lama pakai, silahkan nanti tanya di kolom komentar.
Jangan lupa subscribe ya video-video dari saya. Nanti saya akan buat lagi video-video lain yang nanti tentunya bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.